Shalom, selamat datang di kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama saya sendiri, nama saya Tupan Limbong, NIRIM 222-020-8035, kelas B Pastoral Konseling. Saya sebagai moderator pada podcast kali ini. Nama saya Yuliana Natangko, NIRIM 22-2020-7778. Saya kelas B Pastoral Konseling. Nama saya Yulisandra, kelas B Pastoral Konseling, NIRIM 22-20-7528. Perkenalkan, nama saya Rimanda Anggona, NIRIM 22-20-7732, kelas B Pastoral Konseling. Perkenalkan, nama saya Lilis Sarong Sarampang, NIRIM 222-020-7436, kelas B Pastoral Konseling. Kami akan membahas salah satu kitab dari Perjanjian Baru, yaitu kitab Yakobus. Pembahasan pertama yaitu latar belakang kitab Yakobus. Persilakan. Kitab Yakobus, penulis kitab Yakobus yaitu Yakobus dengan tema iman yang berhasil guna pada tanggal penulisan tahun 45 sampai 49 Masehi. Surat ini tergolong surat-surat umum karena pada mulanya dialamatkan kepada suatu sidang pembaca yang lebih luas daripada jemaat lokal. Salam kepada kedua belas suku di perantauan dan juga petunjuk-petunjuk lainnya menunjukkan bahwa surat ini pada mulanya ditulis kepada orang Kristen Yahudi yang tinggal di luar Palestina. Mungkin para penerima surat ini termasuk orang-orang pertama yang bertobat di Yerusalem, dan setelah Stefanus mati, Syaib terserap oleh penganiayaan sejauh Fenisia, Siprus, Antioquia, dan lebih jauh lagi. Hal ini menerangkan bahwa yang pertama, mengapa pembukaan surat ini menekankan hal menanggung dengan sukacita pencobaan yang menguji iman dan menuntut ketabahan. Yang kedua, pengetahuan pribadi Yakobus tentang orang percaya yang terserak itu. Dan yang ketiga, nada yang dibawa dari surat ini sebagai pemimpin gereja di Yerusalem. Yakobus sedang menulis surat kepada domba-dombanya yang berserakan. Terkenalnya pengarang ditunjukkan oleh cara ia menyebut dirinya, yaitu hanya Yakobus, saudara tiri Yesus, dan pemimpin gereja di Yerusalem. Pada umumnya dipandang sebagai penulis surat ini. Pidatonya dalam sidang di Yerusalem dan gambaran mengenai dirinya di bagian lain dalam Perjanjian Baru sangat cocok dengan apa yang diketahui mengenai penulis surat ini. Sangat mungkin Yakobus penulis surat ini pada dasawarsa 40-an. Tanggal yang agak dini untuk penulisan surat ini ditunjukkan oleh berbagai faktor, seperti kenyataan bahwa Yakobus menyebutkan istilah Yunani sinagoge untuk menunjuk tempat pertemuan orang Kristen. Menurut keterangan sejarawan Yahudi Yosefus, Yakobus saudara tiri Tuhan mati syahid di Yerusalem tahun 62 Masehi. Terima kasih. Pembahasan kedua yaitu garis besar dan tujuan kitab Yakobus. Dipersilakan. Garis besar kitab Yakobus. Salam Kristen menghadapi pencobaan dan menarik manfaatnya. Poin pertama, menerimanya sebagai sarana pertumbuhan. Kedua, memohon hikmat untuk mengatasinya. Ketiga, bersukacita dalam tindakan penyemaratannya. Keempat, mengetahui bedanya pengujian dan pencobaan. Mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Tidak pilih kasih dan menunjukkannya. Mengaku beriman dan membuktikannya. Menyadari jebakan-jebakan dan menggelakkannya. Lidah yang sukar dikendalikan, hikmat yang tidak rohani, kelakuan berdosa, memfitnah saudara seiman, hidup dengan corak, kekayaan yang mementingkan diri sendiri, kebajikan dan kehidupan Kristen, kesabaran dan ketekunan, kejujuran yang polos, doa tak berkeputusan untuk orang sakit, memulihkan yang terhilang. Tujuan kitab Yakobus
Yakobus menulis, pertama, untuk membangun semangat orang percaya Yahudi yang sedang menderita berbagai pencobaan yang menguji iman mereka. Dua, untuk memperbaiki berbagai pergantian yang salah mengenai sifat iman yang menyelamatkan. Dan yang ketiga, untuk menasihatkan dan membina pembacanya mengenai hasil-hasil praktis iman mereka dalam hidup yang benar dan perbuatan yang baik. Terima kasih. Pembahasan yang ketiga yaitu survei kitab Yakobus. Dipersilakan. Survei. Surat ini membahas rangkaian pokok yang cukup beragam berkaitan dengan menjalankan kehidupan Kristen yang sejati. Yakobus mendorong orang percaya untuk menanggung pencobaan dengan sukacita dan menarik manfaat daripadanya. Terdapat dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 11. Melawan godaan terdapat dalam Yakobus 1 pasal 1 ayat 12 sampai 18. Menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar terdapat dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Yakobus serta menunjukkan iman yang aktif dan bukan pengakuan yang kosong terdapat dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Yakobus dengan sungguh-sungguh mengingatkan tentang berdosanya lidah yang sukar dikendalikan. Terdapat dalam Yakobus 3 ayat 1 sampai 12 dan Yakobus 4 ayat 11 sampai 12. Hikmat duniawi Yakobus 3 ayat 13 sampai 16. Kelakuan berdosa Yakobus 4 ayat 1 sampai 10. Kehidupan yang lengkap Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Dan kekayaan yang mementingkan diri sendiri Yakobus 5 ayat 1 sampai 6. Yakobus menutup dengan menekankan kesabaran, doa dan memulihkan mereka yang sudah mundur. Yakobus 5 ayat 7 sampai 20. Sepanjang kelima pasal ini, hubungan di antara iman yang benar dan kehidupan yang saleh ditekankan. Iman yang sejati adalah iman yang teruji. Terdapat dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 16. Aktif Yakobus 1 ayat 19 sampai 27, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Yakobus 2 ayat 1 sampai 13, menyatakan diri dalam perbuatan baik. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26, menguasai lidah dengan benar. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12, mencari hikmat Allah. Yakobus 3 ayat 13 sampai 16, tunduk kepada Allah selaku hakim yang adil. Yakobus 4 ayat 1 sampai 12, mempercayai Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yakobus 4 sampai ayat 13 sampai 17, tidak mementingkan diri atau memuaskan keinginan sendiri. Yakobus 5 ayat 1 sampai 16, ayat 1 sampai 6, sabar dalam penderitaan. Yakobus 5 ayat 7 sampai 12, dan tekun dalam berdoa. Yakobus 5 ayat 13 sampai 20. Terima kasih. Pembahasan yang keempat yaitu ciri khas kitab Yakobus. Persilakan. 7 ciri utama menandai surat ini. Yang pertama, surat ini kemungkinan besar merupakan kitab PB yang pertama-tama ditulis. Yang kedua, walaupun hanya 2 kali menyebut nama Kristus, surat ini lebih banyak berisi kenangan akan ajaran Yesus, termasuk setidaknya 15 petunjuk kepada khotbah di bukit, lebih dari semua surat PB tergabung. Yang ketiga, dari 108 ayatnya, lebih daripada separuhnya adalah perintah. Yang keempat, dalam banyak hal, surat ini merupakan Amsal PB karena penuh dengan hikmat ilahi dan instruksi praktis untuk menjalankan kehidupan Kristen yang sejati, dan ditulis dengan gaya penulisan yang tegas dan tepat, dengan perintah yang singkat dan analogi yang hidup. Yang kelima, Yakobus adalah pengamat cermat
tentang cara bekerja alam, dan tabiat manusia berdosa. Dia sering kali menarik pelajaran dari alam untuk menyingkapkan tabiat manusia berdosa. Misalnya dalam Yakobus 3 ayat 1-12. Yang keenam, surat ini lebih menekankan hubungan di antara iman dengan perbuatan daripada kitab PB lainnya, khususnya dalam Yakobus 2 ayat 14-16. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan di sini. Sesi pertama saya buka. Pertanyaan pertama, dalam kitab Yakobus, siapakah Yakobus itu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Dalam kitab Yakobus, siapakah Yakobus itu? Yakobus adalah saudara tiri Yesus Kristus. Ini bukanlah Yakobus murid Yesus dan saudara dari Yohanes, karena Yakobus yang adalah murid sudah dibunuh. Kitab Yakobus ditulis dalam bahasa Yunani yang sangat baik. Yakobus mungkin telah menulis kitab itu sendiri atau mungkin telah mendekatkannya pada seorang ahli tulis. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, apakah yang dikatakan Yosefus tentang Yakobus? Saya akan menjawab pertanyaan. Josephus mengatakan di dalam kitab Yakobus, dalam bukunya yang ke-18 yang berjudul Antiquities of the Jew, Josephus menjadi saksi hidup di mana Yohanes menjadi pembaptis. Walaupun tidak percaya pada Yesus sebagai Kristus, dalam mencari penyebab jatuhnya Yerusalem dan kehancuran bait suci, namun ia telah mengatakan bahwa konspirasi yang melawan Yesus adalah penyebab malapetaka yang menimpa manusia karena mereka membunuh Kristus yang adalah seorang nabi yang meskipun demikian berkata manusia walaupun melawan keinginannya tidak jauh dari kebenaran bahwa bencana terjadi pada bangsa Yahudi sebagai hukuman atas kematian Yakobus yang adil, yang adalah saudara Yesus atau yang disebut Kristus. Bangsa Yahudi membunuhnya, walaupun ia adalah orang yang paling dihormati bagi peradilannya. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang ketiga, dalam Yakobus 1 ayat 1, siapakah tepatnya yang sedang dimaksud Yakobus? Silakan. Ya, saya akan menjawab pertanyaannya. Ada 4 pandangan. Yang pertama, bangsa Yahudi, baik orang Kristen dan sebaliknya, adalah yang utama yang dimaksud oleh Yakobus. Ini karena ia menyebutkan 12 suku bangsa dalam penyebaran. Tentang satu-satunya konsep dalam kitab Yakobus yang mungkin tidak menyenangkan bangsa Yahudi adalah Tuhan Yesus Kristus. Tentu, jika Yesus adalah Tuhan kita, keseluruhan Alkitab juga akan menyatakan secara tidak langsung bahwa ia adalah Allah kita. Tapi hubungan ini tidak diterangkan dalam Yakobus. Juga yang tidak ada dalam kitab Yakobus adalah konsep bahwa bangsa Yahudi menolak Mesias atau bahwa orang kafir sama dengan orang Yahudi di mata Allah. Bahkan bahasa mengenai kedatangan Tuhan kembali dalam Yakobus 5 cukup samar-samar tidak sepenuhnya mengarah kepada Yesus. Rupanya Yakobus hanya mengajarkan mereka tentang Yesus yang menjadikan Tuhan sebelum mengajarkan mereka hal lainnya. Pandangan ini akan cenderung didukung di antara teolog dispensasional. Kedua, semua orang Kristen di luar dari leluhur disimbolkan di sini dengan 12 suku bangsa. Semua orang tahu bahwa bangsa Yahudi disebar di seluruh kekaisaran Roma. Yakobus sedang membuat poin penting bahwa setelah penganiayaan di Palestina,
orang Kristen disebar seperti halnya orang Yahudi. Pandangan ini akan cenderung didukung oleh teolog perjanjian. Keduanya seperti halnya sebanyak surat lain ditujukan pada yang terpilih. Kitab Yakobus ditujukan pada semua orang yang percaya pada Yesus dan semua yang pada akhirnya akan percaya. Yakobus berharap akan ada banyak orang Yahudi datang pada Kristus juga. Keempat, keambiguan yang disengaja. Ini hampir sama seperti pandangan ketiga, kecuali dengan pengenalan bahwa ketika orang Kristen akan membaca ini sebagai yang mengarah pada mereka. Orang Yahudi yang bukan Kristen akan membaca ini juga sebagai yang mengarah kepada mereka. Yakobus tidak mencoba untuk menyalahartikan ini sebagai surat yang ditulis oleh orang Yahudi bukan Kristen, karena ia menyebutkan Tuhan Yesus Kristus dalam ayat pertama. Namun demikian, orang Yahudi yang membaca surat ini tidak akan mengetahui bahwa semua yang percaya dalam Allah dengan iman akan menjadi orang Kristen. Terima kasih. Saya akan memberikan pertanyaan yang keempat, yaitu dalam Yakobus 2 ayat 14-25. Bagaimanakah kita dibenarkan melalui pekerjaan sama dengan melalui iman, dan bukan melalui iman yang juga tidak melakukan pekerjaan seperti yang dikatakan Paulus dalam Efesus 2 ayat 8-9. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan yang keempat. Sebuah bunyi dari teologi seharusnya tidak hanya bisa menjelaskan kedua ayat ini, tetapi juga membutuhkan kedua ayat ini. Bahkan Martin Luther dikenal atas sikapnya yang bertahan pada imannya, mengatakan mustahil pastinya untuk memisahkan pekerjaan dari iman, sama seperti mustahil memisahkan panas dan terang dari api. Tiga hal tentang Paulus dan Yakobus. Keduanya tidak mengatakan untuk meminimalisir peran iman sebagai artian Allah memperlakukan kebenaran Kristus pada kita. Keduanya tidak mengatakan untuk memperkecil peran pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari orang Kristen. Baik Yakobus maupun Paulus, tidak ada yang mengatakan kita dapat memperhitungkan kemurahan Allah, baik melalui semua pekerjaan di dunia ini ataupun iman terbesar di dunia. Keduanya menunjukkan bahwa pekerjaan adalah ungkapan iman yang keluar yang tidak terpisahkan. Seperti halnya Allah menggunakan Injil yang berbeda untuk memberi tekanan pada bagian berbeda dari karakter Kristus. Allah menggunakan Paulus dan Yakobus untuk memberikan tekanan pada aspek pembenaran yang berbeda. Paulus menekankan lebih dari itu bahwa kita tidak dapat memperhitungkan bagian apapun tentang keselamatan kita. Kita hanya dapat memohon pada Tuhan dalam iman. Yakobus menekankan lebih dari itu bahwa iman yang sejati bukanlah persetujuan intelektual belaka, tapi sebuah keputusan dalam kehidupan yang berdasarkan pada kepercayaan yang disertai oleh pekerjaan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih atas jawaban yang kalian berikan dari 4 pertanyaan ini. Saya akan membuka sesi kedua dan saya akan memberikan 3 pertanyaan dari sesi kedua ini. Pertanyaan yang pertama, dalam Yakobus, mengapa kitab ini harus ada dalam Alkitab? Karena Martin Luther berkecil hati mengenai ini. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Luther tidak menyangka bahwa Yakobus harus ada dalam Alkitab. Namun, pada tahun 1520, ketika ada perselisihan antara Luther dan Reformer, Andreas Kalkbrenner yang dulunya mengajarkan kitab Yakobus, Luther menomorduakan pentingnya kitab Yakobus dengan mengatakan bahwa dibandingkan dengan tulisan Paulus, Yakobus merupakan sebuah surat sedotan. Luther tidak pernah menolak kitab Yakobus, tetapi ia menempatkannya pada bagian paling akhir dari kitab. Ketidakadilan
sebuah pekerjaan untuk menyucikan kita. Allah tidak hanya menguburkan kotoran dosa kita dan menjadikan kita tanpa dosa di surga, tetapi Ia dalam proses menyuling kita seperti emas saat ini. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua, dalam Yakobus 5 ayat 14, tepatnya mengapa orang sakit diolesi dengan minyak? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan. Orang Kristen memiliki dua penafsiran mengenai ayat ini. Olesan yang khusus, tafsiran ini mengatakan bahwa ini mirip dengan mengoleskan seorang imam dengan minyak atau menaruhkan tangan di atas orang tua. Tujuannya adalah untuk meminta berkat khusus dari Allah. Tindakan medis. Tafsiran ini mengatakan mengoleskan dengan minyak disebutkan karena itu adalah standar dalam pengobatan secara medis pada saat ini, terutama di lingkungan padang gurun yang kering. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang kedua. Saya akan membuka pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga ini adalah dalam Yakobus 5 ayat 12, haruskah kita tidak pernah berjanji atau bersumpah bahkan dalam ruang pengadilan? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Ketika beberapa orang Kristen memiliki pemikiran demikian, banyak orang Kristen melihat bahwa ini boleh saja karena ada sebuah perbedaan antara berjanji atas sesuatu yang Yakobus kutuk dan hanya mengatakan sebuah janji yang sebenarnya tidak masalah. Perjanjian yang melibatkan sebuah janji juga adalah salah ketika janji Anda demi kekuasaan Allah, demi surga, demi bumi, atau demi Alkitab, yang berarti bahwa janji Anda bersandar pada hal-hal tersebut. Juga salah apabila Anda mengartikan sumpah Anda tidak akan menjadi hebat jika Anda tidak menyebutkan hal-hal ini. Boleh saja untuk menaruh tanda tangan di atas Alkitab dan untuk mengatakan bahwa Anda menginginkan pertolongan Allah untuk mengatakan kebenaran, semua kebenaran dan tidak ada apapun kecuali kebenaran. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari sisi kedua ini. Ya, demikian podcast kami tentang Yakobus. Kami dari kelompok 2 mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.